16 orang meninggal dalam insiden kebakaran Panti Ureda Damai Rano Muut. Pemprov Sulut terima hibah 6 kapal hasil rampasan negara. Nominasi PSSI Award Men's Player of the Year. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda? Hari ini kita jumpa dalam program Kompas Pagi. Selain 3 berita utama tadi, Anda juga bisa menikmati sejumlah informasi menarik lainnya yang dihimpun tim redaksi Kompas TV. Bersama saya Doni Arai, inilah Kompas Pagi selengkapnya hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita awali informasi terkait dengan insiden kebakaran Panti Breda Rano Muut di Manado. Saudara, sebanyak 16 orang lansia meninggal dunia akibat kebakaran hebat yang melanda Panti Breda Damai di Kelurahan Rano Muut, Kota Manado pada Minggu malam. Kebakaran hebat melanda Panti Breda Damai yang berada di Kelurahan Rano Muut, lingkungan 7, Kota Manado, Minggu malam. Peristiwa tragis tersebut mengakibatkan 16 orang meninggal dunia dan 3 lainnya mengalami luka bakar. Kebakaran terjadi sekitar pukul 20:25 waktu Indonesia bagian tengah. 6 unit mobil pemadam kebakaran langsung dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkot Manado, Jimmy Rotinsulu mengatakan, pihak Dinas Pemadam Kebakaran menerima laporan kebakaran sekitar pukul 20:31 WITA dan segera bergerak menuju lokasi kejadian. Api berhasil dipadamkan sekitar pukul 21:00 WITA. Namun dalam proses evakuasi, petugas gabungan menemukan sebanyak 16 korban meninggal dunia di lokasi kejadian, serta 3 korban lainnya mengalami luka bakar. Korban saat ini korban jiwa yang meninggal yang sudah ditemukan 16 orang, 3 luka bakar. Tadi sudah diidentifikasi kembali untuk apa masih ada korban di dalam, tapi DP situasi masih akan dicek kembali. Apa armada tadi ya? 10 ada. 6 armada. 6 atau 7. Para korban meninggal dunia langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Manado untuk proses identifikasi. Sementara korban luka-luka dilarikan ke RSUD Manado dan Rumah Sakit Awalui Manado untuk mendapatkan perawatan medis. Hingga saat ini penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan aparat kepolisian. Garis polisi telah dipasang di sekitar lokasi untuk kepentingan olah tempat kejadian perkara. Akibat peristiwa tersebut, kerugian material diperkirakan mencapai 1 miliar. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, polisi terus mendalami kebakaran Panti Breda Damai di Kelurahan Rano Muut, Kota Manado yang menewaskan 16 penghuni. Guna mengetahui penyebab pasti kebakaran, Polresta Manado dan Diblap 4 Polda melakukan olah TKP pada Senin siang. Olah TKP ini dilakukan untuk mencari tahu penyebab pasti kebakaran. Dalam olah TKP, polisi mengamankan sejumlah barang bukti dari dalam panti seperti abu arang, kabel instalasi listrik, serta barang-barang elektronik. Sejumlah barang tersebut langsung dibawa oleh petugas Diblap 4 untuk dilakukan identifikasi. Dalam insiden kebakaran ini, sebanyak 16 orang lansia meninggal dunia. Terima kasih untuk pada pagi hari ini hingga siang dari tim Puslapor Polda Sulut, kemudian dari IDEN, DPI, dan Satreskrim Polresta Manado telah melaksanakan kegiatan identifikasi di TKP kebakaran yang ada di wilayah Kecamatan Tikala. Dan untuk sampai siang hari ini kegiatan sudah berakhir dan ada beberapa barang yang akan diidentifikasi lebih lanjut oleh pihak lapor. Oke Pak, ini ada barang-barang dari dalam rumah apa saja yang diambil untuk dilakukan identifikasi Pak Kasat? Tadi kurang lebih ada 16 item, tapi nanti akan diidentifikasi oleh pihak lapor. Polda Sulut juga telah membuka pos antemortem untuk melakukan pengumpulan data-data dari keluarga korban guna membantu identifikasi jenazah. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara.
Saudara, Polda Sulawesi Utara membuka pos antemortem bagi keluarga korban kebakaran Panti Wereda Damai Kota Manado yang terjadi pada Minggu malam. Pos antemortem berada di Rumah Sakit Bayangkara, Kota Manado. Pasca kebakaran Panti Jompo yang terjadi Minggu malam, sebanyak 16 korban dinyatakan meninggal dunia dalam insiden ini. 16 jenazah ini sudah berada di RS Bayangkara untuk dilakukan proses identifikasi. Pihak kepolisian menyebut proses identifikasi membutuhkan waktu karena dari total 16 jenazah, sebanyak 15 jenazah sulit dikenali karena sudah hangus terbakar. Untuk proses identifikasi, pihak kepolisian membutuhkan tes DNA dari keluarga vertikal seperti orang tua kandung, anak kandung, ataupun saudara kandung. Jika seluruh sampel DNA dari keluarga vertikal sudah berhasil dikumpulkan seluruhnya, nantinya akan dikirimkan ke laboratorium forensik di Jakarta, mengingat Polda Sulut belum memiliki laboratorium tes DNA. Dalam proses identifikasi ini, kami mau menyampaikan bahwa kami pada fase 2 proses identifikasi itu ada namanya fase antemortem. Pada fase antemortem ini akan dikumpulkan data-data antemortem dari pihak keluarga. Yang menjadi korban. Ya, jadi pada posko antemortem ini kami akan meminta data-data dari keluarga, antara lain data riwayat berobat, baik itu berobat umum maupun berobat gigi korban. Misalnya mengetahui pernah berobat gigi di mana, ada rekam mediknya, ada riwayat berobatnya. Yang kedua, data-data yang terdapat sidik jari. Data-data yang terdapat sidik jari, apakah di KTP-nya ataupun di mana saja, ataupun di ijazah. Biasanya di ijazahnya. Kami sangat membutuhkan data-data tersebut. Data yang disampaikan kepolisian dalam konferensi pers Senin siang, terdapat 35 orang lansia yang tinggal di Panti Jompo tersebut. Dalam insiden tersebut, 16 orang dinyatakan meninggal dunia, 15 orang lainnya berhasil dievakuasi ke rumah sakit terdekat, dan 4 orang lainnya dijemput keluarga sebelum Hari Raya Natal. Yana Mika Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Sementara itu, belasan korban kebakaran Panti Jompo Damai Kelurahan Ranomut tengah dirawat intensif di RSUD Kota Manado. Diagnosa dokter, 3 orang korban mengalami luka bakar, 1 orang dirujuk ke Rumah Sakit Umum Pusat Profesor Kando, dan sisanya dirawat dalam kondisi trauma. 11 korban selamat dari kebakaran Panti Jompo Damai di Kota Manado kini tengah dirawat intensif di RSUD Manado. Direktur RSUD Manado Heski Lintang bilang, pihak rumah sakit awalnya pada Senin dini hari menerima 14 pasien korban kebakaran. 3 korban menderita luka bakar sempat dirujuk ke RS Awalui, 1 orang dengan riwayat sakit jantung dirujuk ke RSUP Profesor Kandau, dan sisanya dirawat di RSUD Manado dengan kondisi mengalami trauma akibat insiden kebakaran tersebut. Saat ini 11 korban yang merupakan lansia tersebut sudah relatif membaik, namun dalam kondisi shock dan masih ditangani pihak rumah sakit. Pihak rumah sakit mengkonfirmasi seluruh biaya pengobatan dan penanganan ditanggung pemerintah Kota Manado. Umumnya dalam kondisi stabil, baik, keadaan umumnya. Cuma ada beberapa pasien yang pada transit tadi itu mengalami luka bakar yang harus ditangani oleh teman-teman dokter bedah yang lain. Berapa yang kena luka bakar? Satu pasien. Kondisi luka bakarnya 30%. Saat ini di rumah sakit? Kalau nggak salah sudah di bawah, nanti bawah, tinggal naik ke atas. Ini keseluruhan dari pertama korban yang kesini dan pertama sekarang ada berapa? Yang kita masuk tadi pagi itu ada 14 pasien. Baru ada 2 yang pasien itu diajak keluarga untuk pulang dalam keadaan stabil dengan informasi kalau ada gangguan atau ada masalah pernapasan silakan kembali lagi ke IGD di Rumah Sakit Umum Kota Manado. Baru ada 1 pasien dengan ada riwayat jantung yang perlu penanganan khusus, kami rujuk ke Rumah Sakit Kando. Ada 2 lagi pasien yang saya katakan tadi itu dirujuk di Rumah Sakit Awalui dan sudah kembali tadi di bawah untuk transisi. Untuk biaya semua? Biaya sampai saat ini sesuai petunjuk pimpinan ditanggung oleh pemerintah Kota Manado, gratis. Dari pantauan Kompas TV, sejumlah kerabat dan keluarga korban mulai berdatangan untuk menjenguk sekaligus memberikan support kepada para korban. Yana Mika Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara.
Masih terkait sorotan kebakaran Panti Jompo Damai di Kelurahan Ranomaut pada Minggu malam, saudara, telah menyebabkan 16 penghuni panti yang adalah lansia meninggal dunia. Namun ada belasan penghuni panti lainnya yang berhasil selamat setelah dievakuasi mandiri dan dibantu tetangga menyelamatkan diri dari kobaran api yang menghanguskan panti tersebut. Inilah visual sejumlah korban selamat dari kebakaran Panti Jompo Damai, Kelurahan Ranomaut, Kota Manado, yang kini dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Manado. Para penghuni Panti Jompo ini ada yang berhasil melakukan evakuasi mandiri dan ada juga yang dibantu warga untuk menyelamatkan diri. Seperti yang diceritakan Lau Kim Hoa, lansia berusia 73 tahun, penghuni Panti Jompo yang berhasil lolos dalam kebakaran Minggu malam. Kendati kakinya lemah dan harus berjalan menggunakan alat bantu, saat menyadari adanya kebakaran, dirinya langsung mencari jalan keluar. Beruntung ada warga sekitar yang segera datang menolong untuk mengevakuasi keluar sehingga dirinya terhindar dari kebakaran tersebut. Kebakaran tadi kita ada tidur toh sama waktu kita bangkit toh kok ada orang tutup pintu tuh penjaga suami tutup pintu jiwa bangun dia bilang bangun pikir mau bangun di mana tapi kita mau lihat dan cahaya di luar cahaya apa kok kita buka pintu tadi aduh kebakaran kok kita keluar pakai tongkat terus kita berjalan pelan siapa itu Pak Penatu ada dia terus tolong dia lompat kita angkat di tongkat ke bawah di bawah. Baru setelah dievakuasi keluar, kapan ambulans datang menjemput Oma? Ambulans? Oh lama lah. Oh masih sudah menunggu lagi. Orang di rumah di bawah itu lama pada ambulans datang. Jadi Oma di kamar pada saat hendak tidur berapa orang Oma? Iya. Di kamar tempat Oma tidur malam itu ada berapa orang? Tidur di malam. Ya maksudnya kan sudah mau tidur tuh malam itu berapa orang di dalam kamar yang sama? Di kamar Pak kita dua. Satu orangnya sudah tidak bisa menyelamatkan diri. Karena apa? Makin stone dia. Karena sudah sakit fisik ya sudah anti Werda. Kita cuma lihat semua tidur kita cuma lihat api sudah di atas kepala. Langsung kita loncat. Oma bangun dari kasur? Bangun dari tempat tidur. Baru kita ambil tongkat, kita berjalan keluar. Itu api dari mana yang Oma ingat? Dari dapur. Dari dapur. Cepat membesar dia dan Oma. Cepat membesar. Kok Oma sudah panggil teman-teman yang lain untuk keluar atau bagaimana? Dorang dulu keluar lebih dulu. Kok Oma kan ada sedikit terbatas fisik tuh stroke. Oma bagaimana? Oma ada kekuatan untuk? Ya, enggak tahu lagi kekuatan dari mana pokoknya kita yang biasa jenuh kita jalan dan pakai tongkat. Cuma tongkatnya yang kita bisa selamatkan. Kebakaran Panti Jompo Damai ini menyebabkan 16 penghuni meninggal dunia, sementara korban selamat yang berhasil dievakuasi sebanyak 15 orang. Para korban selamat ini tengah ditangani di Rumah Sakit Umum Daerah Manado dan seluruh biaya pengobatan ditanggung pemerintah Kota Manado. Proses identifikasi saat ini tengah dilakukan oleh Bitdokes Polda Sulawesi Utara yang membuka posko antemortem di RS Bayangkara untuk tes DNA. Yana Meka Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi Pemprov Sulut terima hibah 6 kapal hasil rampasan negara akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi, Saudara. Kita beralih ke sorotan lainnya, sebanyak 6 kapal hasil rampasan negara atau barang milik negara dihibahkan kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Utara oleh Kejaksaan Republik Indonesia. Barang hibah ini diterima Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus pada Senin pagi. 6 kapal ini merupakan barang milik negara atau BMN yang berasal dari barang rampasan negara berupa kapal tangkap perikanan. Sebelumnya kapal-kapal hasil tindak pidana perikanan seperti ini kerap ditenggelamkan atau dimusnahkan. Namun kini diarahkan untuk dimanfaatkan dalam mendukung ekonomi nelayan dan meningkatkan pendapatan daerah. Penyerahan atau hibah 6 kapal ini ditandai dengan penandatanganan surat hibah aset negara antara Kepala Badan Pemulihan Aset Kejaksaan RI, Dr. Kuntadi, dan Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus yang disaksikan oleh pihak Kementerian KKP RI, Kejaksaan Tinggi Sulut, Forkopimda Sulut, serta pejabat Pratama Pemprov Sulut.
Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus bilang kapal-kapal ini nantinya akan dimanfaatkan secara maksimal untuk membantu ekonomi masyarakat, khususnya para nelayan, dan juga untuk meningkatkan pendapatan asli daerah di bidang perikanan dan kelautan. Namun, ya kita minta daripada nanti dia jadi bangkai merusak alam di bawah, ya ini bisa kita manfaatkan untuk PAD kita juga. Dan ini barang masih cukup bagus, sangat bagus untuk kita bisa pelihara dan bisa maksimalkan penggunaannya. Yang lalu disampaikan dari Pak Ipung ditenggelamkan. Memang saya waktu itu Kabinda, saya melihat di Kepri, aduh sayang sekali ini kapal masih bagus-bagus kenapa ditenggelamkan. Padahal kita sangat butuh, ya. Di sisi lain, kalau kita di Bapak Ibu, kalau kita tahu di utara Natuna itu banyak kapal-kapal liar yang masuk di sana. Melihat potensi besar di bidang kelautan dan perikanan Provinsi Sulawesi Utara, Gubernur Julius Silvanus berencana akan memohon penambahan hibah kapal hasil rampasan negara seperti ini yang nantinya akan dimanfaatkan sebagai kapal penampung hasil ikan dan kapal penerangan aktivitas penangkapan ikan. Edward Siwi, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Kesorotan lain, saudara, sukacita Natal adalah milik semua orang percaya. Di momen Natal kali ini, Kepala Kejaksaan Sulawesi Utara Yaakob Hendrik Patipeilohi bersama jajaran merayakan Natal bersama dengan kaum disabilitas di Sulawesi Utara. Inilah momen kebersamaan yang terekam kamera ketika Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara Yaakob Hendrik Patipeilohi berinteraksi menggunakan bahasa isyarat bersama sejumlah komunitas disabilitas dalam momen perayaan Hari Natal Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara bersama kelompok disabilitas yang ada di Sulawesi Utara. Suasana penuh keakraban terjalin usai pelaksanaan ibadah Natal bersama di lantai 4 Gedung Kejaksaan Tinggi Sulut belum lama ini. Kepada Kompas TV, Yaakob Hendrik Patipeilohi bilang kolaborasi Kejaksaan Tinggi Sulut bersama kaum disabilitas ini bermula dari pertemuan dengan perwakilan perempuan wanita disabilitas Indonesia atau PWDI Sulut. Melalui kolaborasi ini, Patipeilohi bilang akan berkomitmen untuk membantu kaum disabilitas di Sulawesi Utara dalam mendapatkan hak hukum yang setara di tengah masih adanya praktek perlakuan diskriminatif yang ditemui kaum disabilitas dalam kehidupan sosial. Pertemuan saya dengan HWDI awalnya itu yang kita akan menginisiasi berbagai macam kegiatan nanti, bagaimana kegiatan yang kita akan lakukan bersama-sama nanti itu memperjuangkan hak-hak hidup mereka supaya mereka ini mempunyai hak yang sama dengan saya yang normal. Artinya bahwa mereka ini tidak butuh diberi kasih. Tidak perlu kita mengasihani mereka, tapi kita dudukkan porsi mereka, derajat mereka sama dengan kita yang normal. Banyak problematika yang mereka alami dalam sisi kehidupan mereka, terutama aspek hukum. Ini yang menjadi concern saya. Perwakilan kaum disabilitas Sulut mengaku bersyukur karena Kepala Kejaksaan Tinggi Sulut menunjukkan kepedulian yang sangat besar terhadap komunitas disabilitas. Melalui perayaan Natal bersama ini, mereka menitipkan harapan kepada pemerintah agar kebijakan termasuk keberpihakan terhadap kaum disabilitas akan semakin diwujud nyatakan sehingga para kaum disabilitas ini bisa mandiri dan inklusif. Perasaan kami penyandang disabilitas pada umumnya itu merasa sangat bersukacita, bersukaria dengan perhatian daripada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara yang mau bersama-sama dengan kami penyandang disabilitas yang ada di Sulawesi Utara untuk bisa merayakan Natal bersama. Karena terus terang saja memang selama ini kami dari kaum penyandang disabilitas masih kurang mendapatkan perhatian dalam hal ini dari pihak pemerintah. Ya, harapan kami kiranya ini tetap terus berlanjut kepada kami kaum penyandang disabilitas karena
kelanjutan ini bisa memberikan suatu semangat lagi kepada kami penyandang disabilitas untuk lebih menjadi disabilitas yang mandiri dan inklusif. Untuk kami itu pertama ya, kami harus tahu produk-produk hukum dan aksesibilitas dan akomodasi yang layak itu seperti apa gitu. Kalau di bidang hukum itu kami itu seperti apa, seperti itu. Nah, terus dalam bentuk juga kami memohon supaya Kejati Sulut itu betul-betul memperhatikan, peduli dengan kasus-kasus hukum yang melibatkan atau yang menjadi korban itu disabilitas. Jadi yang menjadi harapan kami ya untuk kedepannya supaya teman-teman HWDI atau wanita disabilitas pada khususnya dan ragam disabilitas pada umumnya yang ada di Sulawesi Utara, kami akan merasa di titik nyaman. Artinya itu bebas dari diskriminasi, stigma negatif terhadap kami disabilitas, dan juga pemerintah yang dalam hal ini kejaksaan itu betul-betul memperhatikan nasib kami disabilitas. Dalam momen perayaan Natal yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Disabilitas ini, pihak Kejaksaan Tinggi turut membagikan kado Natal bagi seluruh peserta yang hadir. Sebelumnya, perayaan ibadah Natal, acara telah diawali dengan seminar bertemakan pendidikan hukum dan advokasi bagi wanita disabilitas, memberdayakan kepemimpinan untuk mewujudkan masyarakat inklusif dan bebas diskriminasi berlandaskan HAM. Yana Mekesingal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Masih dari rangkaian perayaan Natal, saudara, puluhan warga binaan Lapas Lelas 2 Palu merayakan Natal di Gereja Kalvari di hari Natal 25 Desember 2025. Usai ibadah Natal, warga binaan diperkenankan bertemu dengan sanak keluarga yang berkunjung. Momen sukacita Natal juga dirasakan puluhan warga binaan yang ada di Lapas Kelas 2A Palu. Di hari Natal, mereka merayakan ibadah Natal di Gereja Kalvari. Data dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Palu, ada 58 warga binaan yang merayakan Natal. Pada momen itu, pihak lapas membuka jam kunjungan keluarga agar para warga binaan dapat merayakan bersama keluarga. Puluhan warga binaan bersama keluarga pun tampak senang dalam mengikuti ibadah yang dipimpin langsung oleh tokoh agama dari Gereja Bala Keselamatan Palu. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Palu, Makmur, bilang semoga apa yang menjadi nasihat Natal dari pendeta dapat dimaknai oleh warga binaan dengan penuh sukacita. Itu 58 orang dan semua mengikuti mulai dari malam sampai tadi pagi ini melaksanakan ibadah. Semoga pelaksanaan ibadah yang diikuti sesuai dengan pembinaan kita yang ada pas, apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta, Ibu Pendeta bisa diambil maknanya dengan baik. Untuk memaksimalkan momen Hari Raya Natal, jam kunjungan dibuka untuk umum dari pagi hingga sore. Selesai ibadah, ada 50 warga binaan Kelas 2A Palu mendapat remisi hukuman dengan masa pengurangan hukuman bervariasi. Aldrim Talara, Kompas TV Palu, Sulawesi Tengah. Sementara itu, pemberian remisi warga binaan saat Hari Raya Natal dan Tahun Baru, di mana sebanyak 159 warga binaan di Rumah Tahanan Malendeng, Kota Manado, mendapat remisi khusus di Hari Natal. Dari 159 warga binaan yang mendapat remisi Natal, 156 diantaranya mendapat remisi potongan masa tahanan. 3 warga binaan lainnya dinyatakan bebas. Menurut pelaksana harian Kepala Rutan Malendeng, mereka yang mendapat remisi adalah beragama Kristen dan telah memenuhi syarat mendapat remisi. Dalam perayaan Natal ini, Rutan Malendeng memperpanjang waktu kunjungan dari pukul 9 pagi hingga pukul 16 waktu Indonesia bagian tengah. Terima kasih untuk pemberian remisi khusus Natal tahun 2025 di Rutan Kelas 2 Manado dengan jumlah 159 orang. Terdiri dari RK1, pengurangan masa pidana itu ada 156 orang, dan remisi RK2 atau langsung bebas itu ada 3 orang. Menurut Wahyono, mereka yang mendapat remisi merupakan hadiah Natal yang patut disyukuri, apalagi mereka yang mendapat remisi bebas.
Remisi Hari Raya Natal disambut gembira warga binaan yang mengaku senang bisa bertemu keluarga. Puji Tuhan, sangat senang sekali karena beberapa tahun yang lalu saya merasakan Natal di luar, di dalam. Dan puji Tuhan ini mendapatkan remisi Natal dan bisa merayakan Natal di luar. Diketahui di Rutan Melendeng dihuni oleh 518 warga binaan, 285 berstatus tahanan dan 233 berstatus narapidana. Jimmy Dapar, Kompas TV, Manado, Sulawesi Utara. Sementara di Kota Palu, momen Hari Raya Natal juga membawa sukacita bagi ratusan warga di Sulawesi Tengah. Maksud kami ratusan warga binaan di Sulawesi Tengah. Total ada 241 warga binaan mendapat remisi khusus Natal, 1 diantaranya mendapat remisi khusus bebas. Sebanyak 241 warga binaan yang ada di Sulawesi Tengah mendapatkan remisi khusus Hari Raya Natal tahun 2025. Dari 241 warga binaan, terdapat 238 mendapat remisi khusus berupa pengurangan waktu hukuman mulai 15 hari hingga 2 bulan. 2 anak binaan juga mendapat pengurangan hukuman, sementara 1 lainnya mendapat remisi bebas. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Tengah, Bagus Kurniawan bilang, ratusan warga binaan ini telah melewati sejumlah persyaratan. Salah satu syarat mendapatkan remisi adalah syarat substantifnya dan substantif. Jadi mereka telah menjalani pidana 6 bulan sejak tanggal ditahan. Jadi tanggal katakan 1 Januari 2025 ditahan, berarti kalau 6 bulannya adalah di sekitar bulan Juli kan. Nah kalau Natal Desember mereka dapat di tahun ini sebesar 15 hari. Nah kalau kami sudah eksekusi itu 1 Julinya udah dieksekusi. Tapi kalau sudah putus tapi belum dieksekusi pada saat tanggal pengajuan sekitar bulan Novemberan belum, nah kita tidak bisa mengajukan itu secara aspirasinya. Secara substantifnya mereka berkelakuan baik dilakukan dengan asesmen penilaian. Penyerahan remisi khusus ini diberikan simbolik kepada 4 perwakilan warga binaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Palu. Aldrim Talara, Kompas TV Palu, Sulawesi Tengah. Saudara, informasi dari sejumlah daerah diantaranya Pemkot dan Polres Gorontalo memusnahkan belasan ribu botol miras. Tetaplah bersama kami. Saya Doni Arai, masih bersama Anda di Kompas Pagi, Saudara. Sebanyak 19.759 botol miras dimusnahkan oleh pemerintah Kota Gorontalo bersama Polresta Gorontalo. Ribuan botol miras ilegal ini merupakan sitaan hasil razia Satpol PP bersama Polres Kota Gorontalo selama tahun 2025. Satu persatu botol yang berisi minuman keras dengan berbagai merek ini dilemparkan di sebuah lubang yang telah disediakan. Belasan ribu botol miras ilegal ini merupakan hasil sitaan Satpol PP bersama Polresta Gorontalo Kota selama tahun 2025. Pemusnahan ini merupakan bukti keseriusan Wali Kota Gorontalo Adan Dambae dan Polresta Gorontalo Kota untuk memberantas peredaran minuman keras ilegal di wilayah Kota Gorontalo. Kapolresta Gorontalo Kota bilang kepolisian mendukung penuh kebijakan Wali Kota Gorontalo memberantas minuman keras ilegal. Kapolres menambahkan bahwa ada 167 peristiwa penganiayaan hingga KDRT yang terjadi di Kota Gorontalo dan sebagian besar pemicunya adalah minuman keras. Sejak awal memang kita sudah berkomitmen untuk mendukung secara penuh kebijakan pemerintah Kota Gorontalo dalam rangka untuk membasmi, memberantas minuman-minuman beralkohol yang ilegal tanpa izin. Karena ini juga berdampak terhadap situasi Kamtipmas. Dari kejadian rekapitulasi Polres Kota ada terdapat kurang lebih 167 peristiwa penganiayaan yang sebagian besar diawali dari minuman keras.
Terus juga pelecehan seksual, KDRT, ini juga diawali sebagian kasus itu dari minuman keras. Nah, kami sangat mendukung pemerintah kota dalam rangka memberantas minuman keras di Kota Gorontalo yang notabene kita ini berada di kota Serambi Madinah. Sementara itu, Wali Kota Adan Dambai menegaskan dirinya tidak segan membawa para pelaku penjual miras di Kota Gorontalo ke ranah hukum, bukan hanya sekedar penyitaan saja. Adan Dambai menambahkan dirinya tidak akan berhenti untuk memerangi miras di Kota Gorontalo. Artinya ini pembelajaran pada para pengusaha yang penjual minuman keras, silakan jual, tapi kami juga tidak akan berhenti untuk memerangi kalian. Kalau tidak mau jerat, ini ada beberapa orang saya suruh ajukan sampai pengadilan yang ketangkap. Jadi memang dalam perda itu ada hukuman, ancaman minimal 6 bulan. Ancaman hukuman. Artinya dia cuma dapat 1 minggu lumayan. Dapat rasa penjara 1 minggu lumayan. Makanya saya proses secara hukum. Artinya seperti yang saya katakan tadi bahwa memang tidak akan berhenti ini barang sampai dunia kiamat. Tapi kita orang juga tidak, saya selama saya wali kota tidak akan berhenti untuk mengurangi minuman keras. Pemusnahan ini menjadi pembelajaran bagi warga di Kota Gorontalo untuk tidak mengkonsumsi dan memperjualbelikan minuman keras agar Kota Gorontalo sebagai kota Serambi Madinah bukan hanya sebagai slogan semata. Agustiar, Kompas TV, Gorontalo. Sorotan dari Sulawesi Tengah, Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah menangani 34 berkas perkara selama tahun 2025. 27 kasus diantaranya telah dilimpahkan ke Kejaksaan. Di tahun 2025 ini, Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah ditargetkan 20 kasus. Namun angka itu terlampaui menjadi 34 berkas perkara. Dari 30 kasus, 27 perkara telah dilimpahkan ke Kejaksaan untuk disidangkan. Dari kasus itu, BNNP menangkap 47 orang dengan berbagai peran dalam kasus narkotika ini. Kepala Bidang Pemberantasan BNNP Sulawesi Tengah, Kombes Pol Hanifah Siringo Ringo bilang, penanganan kasus narkoba di Sulawesi Tengah hasil kerjasama dengan berbagai pihak. Sementara itu, Kepala BNNP Provinsi Sulawesi Tengah Brigjen Pol Ferdinand Maksi Pasule membeberkan para pelaku melakukan aksinya dengan berbagai modus. Ada modus lama dan ada juga modus baru untuk mengelabui petugas. Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, ya kan? Belum lagi ini perbatasan, belum lagi dari perairan dari laut, Kalimantan Utara, Kalimantan Balikpapan ya. Memang kasus yang kemarin itu beberapa yang terungkap itu memang mereka masuknya dari laut yang paling besar. Di tahun 2025 ini memang kita bersama-sama dengan pusat itu 19,8 kilo ya, masalah itu satu-satunya dari pusat. Jadi memang alat ini kan kita tidak punya, tidak punya, kita punya di pusat. Kita membackup beliau kalau yang kasus besar nanti dari tim berantas yang akan karena kita lebih menguasai wilayah, jadi kita membantu pelaksanaan itu. Dan DPO-nya sudah kita tangkap. Guna mendukung pencegahan peredaran narkoba di daerah, BNNP akan menjalankan semua program di tahun 2026 nanti. Salah satunya membuat kampung bersih narkoba. Program ini dilakukan bertahap dan dipusatkan di salah satu lokasi. Aldrim Talara, Kompas TV Palu, Sulawesi Tengah. Kesorotan lain, saudara, sebagai bagian dari empati kepada warga yang terdampak bencana, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid mengimbau warga tidak merayakan pergantian tahun secara berlebihan. Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid dalam keterangannya bilang warga Sulawesi Tengah tidak merayakan pergantian tahun secara berlebihan seperti pesta kembang api dan lainnya. Hal itu disampaikan untuk berempati pada warga di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat yang terdampak bencana. Menjelang tahun baru ini 2026, saya bersama unsur Forkompimda setelah melakukan pertemuan rapat dalam rangka menyikapi Nataru 2025 dan 2026, kami berkesimpulan untuk menghimbau kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah untuk tidak melakukan kegiatan perpisahan tahun secara euforia yang berlebihan.
terutama dengan melaksanakan pesta kembang api. Ini semua kita lakukan sebagai bentuk rasa solidaritas dan rasa kemanusiaan dengan saudara-saudara kita yang ada di Sumatera dan Aceh yang sekarang ini sedang berjuang untuk bangkit dari bencana yang menimpa mereka. Imbauan ini juga telah dikoordinasikan ke kepala-kepala daerah dalam pertemuan resmi beberapa waktu yang lalu. Alrim Talara, Kompas TV Palu, Sulawesi Tengah. Saudara, pendekatan persuasif dan humanis terus dilakukan Satgas Preventif Manado Raya dalam membangun ketahanan sosial masyarakat di wilayah operasi khususnya di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Salah satu kegiatan melalui hipnoterapi yang diberikan kepada keluarga ex-narapidana terorisme dan warga desa Uera Lulu serta Dusun Taman JK. Kegiatan hipnoterapi tersebut dilaksanakan di Desa Masani, Dusun Tamajengka, sebagian dari upaya pemulihan psikologis dan penguatan mental masyarakat. Program ini menyasar 2 wilayah, yaitu keluarga ex-Napiter dan masyarakat desa Uera Lulu, serta keluarga ex-Napiter dan masyarakat Dusun Taman JK. Jumlah peserta hipnoterapi tercatat sebanyak 73 orang. Rinciannya 41 orang berasal dari keluarga ex-Napiter dan masyarakat desa Uera Lulu. Sementara 32 orang lainnya berasal dari keluarga ex-Napiter dan masyarakat Dusun Taman JK. Untuk mendukung kelancaran kegiatan, hipnoterapi dilaksanakan dengan memanfaatkan 2 ruang kelas di SDN Ratalemba Taman JK. Peserta dipisahkan berdasarkan jenis kelamin dan mengikuti sesi acara bersama di ruang terpisah. Kelompok perempuan dipandu oleh Kuren Subagrenmin Satbrimob Usairi, sedangkan kelompok laki-laki dipandu oleh Kasih Provos Satbrimob Ibtu Sulfandi Nur Lubis. Kedua sesi berlangsung serentak dengan metode yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta. Kaposko Ops Manado Raya Kompol Robi Utomo mengatakan kegiatan hipnoterapi merupakan bagian dari upaya menjaga stabilitas keamanan di wilayah operasi. Alhamdulillah masyarakat sangat antusias mengikuti kegiatan tersebut. Kali ini dibuktikan bahwa masyarakat menginginkan agar ini terus dilaksanakan di kemudian hari. Kegiatan hipnoterapi ini mendapat respon positif dari masyarakat. Salah satunya disampaikan oleh Lasmi alias Umi Sifa, istri ex-Napiter almarhum Ali Kalora. Umi Sifa menyampaikan kegiatan ini memberikan ketenangan batin dan pengalaman emosional yang mendalam. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua anggota Brimob sudah adakan ini kegiatan ini. Alhamdulillah dengan kegiatan tadi gimana ya, memang benar-benar dalam hati bisa bahagia sekali bisa ketemu dengan orang-orang yang kita sayangi walaupun cuma sebentar. Kegiatan ini menjadi salah satu bukti komitmen Satgas Manado Raya dalam membangun kedamaian berkelanjutan melalui pendekatan kemanusiaan dan pemberdayaan psikologis masyarakat di Kabupaten Poso. Rolis Muklis, Kompas TV Poso, Sulawesi Tengah. PSSI merilis nama pemain yang masuk dalam nominasi peraih penghargaan Men's Player of the Year. Tetaplah di Kompas Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Sorotan dari Provinsi Papua, 18 warga Kabupaten Kepulauan Yapen hilang usai speedboat yang ditumpangi diterjang angin kencang dan gelombang tinggi. Tim SAR gabungan fokus pencarian untuk menemukan 18 korban hilang. Sebuah speedboat atau perahu cepat dilaporkan terbalik akibat badai dan gelombang tinggi di perairan Tanjung Andei, Distrik Rembawi, Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua. Kepala Kantor SAR Biak Kundori mengatakan insiden itu terjadi pada Rabu malam. Saat itu speedboat yang mengangkut 21 penumpang itu bertolak dari kota Serui menuju kampung Waindu sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia bagian timur. Namun dalam perjalanan speedboat diterjang angin kencang dan gelombang tinggi hingga akhirnya terbalik dan tenggelam di perairan Waindu sekitar pukul 20.00 WITA. Dari insiden itu 3 korban berhasil ditemukan selamat, sementara 18 orang lainnya dinyatakan hilang dan masih dalam pencarian.
Tim SAR Biak yang menerima laporan pada Kamis sore langsung mengerahkan tim untuk melakukan pencarian terhadap 18 korban hilang. Untuk pencarian 18 korban melibatkan tim SAR gabungan dari TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan Laut, aparat kepolisian hingga masyarakat umum dengan melakukan penyisiran di area perairan Tanjung Andei. Depra kami turunin minimal 2 Depra, selanjutnya kami catat Abina, selanjutnya alat berupa helikopter ini kita operasikan dengan juga ada penerjun atau dari Kopas kata dari Basarnas untuk tidak lanjut selanjutnya. Tapi sampai jam kita tidak ditemukan data dari Depra. Baik, mungkin Bapak untuk perkembangan operasi selanjutnya, kami tetap melakukan luas areanya diperlebar dengan. Selain melakukan penyisiran menggunakan kapal, tim SAR gabungan juga melakukan pencarian melalui udara menggunakan pesawat milik TNI Angkatan Udara. Vindi Ratmeni, Kompas TV Jayapura, Papua. Masih dari Papua, terjatuh di air terjun Siklop Pos 7, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, seorang WNA asal Kanada bernama Kevin Martin berhasil dievakuasi tim SAR Jayapura. Seorang WNA asal Kanada bernama Kevin Martin berhasil dievakuasi tim SAR Jayapura setelah terjatuh dan mengalami cedera saat hiking di air terjun Siklop, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Jayapura, Anton Sucipto, menjelaskan insiden ini terjadi pada Sabtu siang. Saat itu Kevin bersama beberapa warga lainnya melakukan hiking di kawasan air terjun Siklop. Namun dalam perjalanan pulang, korban terpeleset dan mengalami cedera sehingga tidak dapat melanjutkan perjalanan, sehingga dilaporkan ke kantor SAR Jayapura. Dari laporan itu, tim SAR Jayapura bersama unsur SAR dari Korps Pasgat UPC 119 Sentani, keluarga korban serta masyarakat setempat langsung bergerak menuju lokasi kejadian untuk evakuasi. Proses evakuasi berlangsung dramatis dan penuh tantangan dengan medan yang terjal, dipenuhi bebatuan serta hanya memiliki jalur setapak sempit, membuat petugas SAR kesulitan menandu korban menuju titik aman. Setelah kurang lebih 7 jam melakukan upaya evakuasi, korban akhirnya berhasil diturunkan dan langsung dilarikan ke RSUD Yowari untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Kita menerima laporan bahwa telah terjadi kondisi membahayakan manusia. Satu orang warga negara Kanada terjatuh di air terjun Siklop di Pos 7 Sentani, Jayapura. Korban pada saat itu sedang melakukan hiking dan terjatuh. Kemudian teman korban melaporkan kejadian ke kantor SAR Jayapura. Setelah terima laporan, kita mempersiapkan peralatan dan tim untuk diberangkatkan. Pada pukul 17.50, tim berangkat menuju ke lokasi dengan peralatan 1 rescue car, peralatan mountaineering, peralatan medis, peralatan komunikasi. Tim yang terlibat dari Basarnas, pasukan Kopasgat, UPC 119 Jayapura. Pada pukul 2:20 tanggal 28 Desember, korban berhasil kita evakuasi sampai di Pos 7. Kemudian korban kita evakuasi menuju ke Rumah Sakit Yowari untuk dilakukan pemeriksaan. Pasca insiden ini, kantor SAR Jayapura menghimbau para pendaki, khususnya wisatawan, agar selalu memperhatikan kondisi cuaca, jalur pendakian, serta menggunakan perlengkapan keselamatan yang memadai saat melakukan aktivitas alam bebas di wilayah pegunungan Siklop. Vindi Ratmeni, Kompas TV Jayapura, Papua. Sorotan dari Makassar, Sulawesi Selatan, aparat kepolisian menggelar razia petasan menjelang perayaan Tahun Baru di wilayah Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Dalam operasi tersebut, polisi berhasil menyita ratusan petasan dari tangan pedagang dan warga yang selanjutnya dibawa ke kantor polisi. Razia ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari larangan tegas Kapolri terkait peredaran dan penggunaan petasan yang dinilai membahayakan keselamatan masyarakat serta berpotensi mengganggu ketertiban umum jelang perayaan Tahun Baru. Petugas yang melakukan patroli rutin mendapatkan ratusan petasan berbagai jenis dan ukuran dan berhasil disita di wilayah Tanjung Merdeka.
Seluruh barang bukti petasan yang diamankan kemudian dibawa dan disimpan di Polsek Tamalate, Makassar. Sedangkan pemilik petasan tersebut diminta untuk membuat surat keterangan tidak melakukan hal yang sama. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menindaklanjuti perintah Bapak Kapolri yang dijabarkan oleh Bapak Kapolda dan diteruskan oleh Bapak Kapolres Makassar, saya selaku Kapolsek Tamalate melaksanakan kegiatan operasi cipta kondisi terkait menyangkut masalah peredaran petasan, termasuk peredaran miras dan balapan liar dan kelapa brong. Semuanya untuk memberikan kepastian rasa nyaman masyarakat menghadapi pergantian malam tahun baru, supaya tidak ada gangguan yang bisa muncul pada perayaan tersebut. Kami menyampaikan dan menghimbau kepada seluruh warga untuk tidak mencoba-coba untuk melakukan dan menjual barang-barang yang sudah dilarang yang bisa mengganggu keamanan masyarakat, utamanya pada saat pergantian tahun baru. Pihak kepolisian menegaskan, razia serupa akan terus dilakukan guna menciptakan situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif menjelang perayaan tahun baru, dan masyarakat diminta untuk mematuhi aturan serta turut menjaga keamanan dan kenyamanan bersama. Rama Pratama, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Dan informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam program Kompas Pagi. Saya Doni Arai bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.